Ini numerik ya, jadi kita hari ini akan latihan numerik. Ini kita kasih beberapa model ya, numerik sama sedikit nanti itu ya, verbal. Jadi kalau di kemampuan numerik dia itu ada beberapa model soal ya, mulai dari deret ya, deret angka. Ini kalau di RBB kemarin numeriknya cuma deret angka ya, padahal numerik itu ada banyak ya, misal salah satunya deret angka. Ini kalau yang di RBB, terus ada juga dia itu aritmatika ya, soal cerita. Kalau yang di Bankers, OJK dan BI itu kebanyakan numeriknya itu soal cerita ya, dan soal ceritanya tentang statistik sih, biasanya statistik dan matematika model ini ya, masih sederhana. Ini nah kalau di Bappenas atau kalau CPNS sih masih deret ya, aritmatikanya nggak ada ya CPNS ya. Ada dikit. Dikit ya. Kalau yang TPA Bappenas tuh biasanya kalau mau ngelanjutin jadi dosen dan sejenisnya ya, itu dia macam-macam tuh, ada sampai perbandingan, ada sampai aritmatika, matematika berpola, ini numerical reasoning. Ini yang tadi aku bilang kayak di Bankers ya. Itu, apa? Enggak. Terus lanjut ya, ini matematika berpola ya, matematika berpola sampai aljabar. Nah ini biasanya di Bappenas ya. Jadi kita keluarin semua model matematikanya kayak gimana, karena takutnya kalau kita mengacu ke RBB ternyata soalnya bukan RBB dan teman-teman ternyata belum siap ya. Jadi kita better untuk belajar aja dulu semuanya, meskipun nggak terlalu mendalam, yang penting tahu model-modelnya ya. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama ini yang deret ya. Nah, jadi kalau di RBB itu biasa dikasih bagian kiri sama kanan ya. Ini sama ini adalah deret yang benar. Dan kita disuruh mencari dari A, B, C, D, E itu mana yang salah ya. Terdapat kesalahan satu diantaranya. Ini kalau yang belum ikut RBB, rata-rata saya lihat kan ini ya, banyak fresh grade ya, harusnya kelewat ya RBB-nya karena udah di akhir tahun. Jadi kita recall lagi, kalau RBB itu kiri sama kanannya itu udah angka yang deret yang fix, nanti disuruh cari yang salah di antara A, B, C, D, E. Oke, kita kerjain ya. Oke, hapus dulu. Oke, jadi ini kita cek dulu. Jadi kalau ngerjain deret itu pertama caranya yaitu secara konservatif dulu ya, dicek di samping ke samping ya. Kalau nggak bisa samping ke samping, loncat 2 gini. Kalau nggak bisa nanti baru kita lihat, bisa aja dia tiga deret ya, jenis 3 deret. Oke, kalau kita apa tuh? Oke, kita lanjut. Nah ini kita cek aja dulu ya, satu-satu ke sini ya. Ini 1/9 ini kan kali 3. Ini ke sini min 1 ya. Ya kan, 1/3 ke min 2/3 kan min 1 ya. Atau min 3/3. Nah, kita cek yang sini juga. Ternyata di sini sama ya, kali 3 dan min 1. Berarti polanya adalah kali 3 dan min 1. Oke, berarti ini lanjut, kali 3 ini benar, min 2 ini kali min 1. Nah, inilah yang salah ya, harusnya dia min 3. Jadi jawabannya adalah B, min 6 ya. Sampai sini gampang ya, aman ya. RBB ini kalau numeriknya emang tergolong ya masih so-so lah ya. Kalau RBB itu memang momoknya itu yang figural gitu. Jadi kalau apa tuh namanya, kalau Bappenas balikannya, yang numeriknya itu yang susah, ada aljabar sama aritmatika yang cukup ini ya, cukup sulit gitu. Ini kalau kita ngacu RBB. Oke, sejauh ini aman ya, RBB masih gampang kalau deret angkanya. Kita lanjut lagi yang model RBB. Oke, sejauh ini belum ada komen. Nah, ini sama ya, kalau kita ke sini kita konservatif dulu. Ini ke sini kiri sama kanan kerjain dulu. Ini 1, 3, kita lihat angkanya sini gede-gede, kita coba tambah dulu, baru nanti ke sini kali 3 ya. Ini kali 3. Kali 3 tambah 2 kali 3. Ternyata benar kan, tambah 2 kali 3. Kak, kok gampang ya? Ini memang RBB kayak gini, Kak. Yang kemarin tuh yang numeriknya lumayan lah ya, yang RBB ya, nggak terlalu susah. Kita terusin ya. Plus 2 kali 3.
ini plus 2 kali 3, ini plus 2, ini kali 3, ini plus 2. Nah ini harusnya 107 ya. Jawabannya adalah E ya. Oke. So ya oke. Kemarin LBP lumayan susah kak. Masa sih yang deret? Perasaan hanya ini. Yang rata-rata gini sih. Kalau enggak dia yang susahnya yang 3 deret sih. Cuma itu masih ketebak lah. Nanti aku kasih contoh ya yang CPNS atau Bappenas. Nah, coba yang ini, yang selanjutnya ya, nomor 3. Titik-titik. Nah, tapi kalau yang CPNS atau Bappenas itu dia biasanya ngelanjutin deretnya bisa di depan, tengah atau belakang. Gitu ya. Kita lanjut nih. Bla 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 3 9 1 5 4 min 28 38. Nah, ini kalau lihat kayak gini harusnya ada perkaliannya ya. Jadi, teman-teman sebelum ngerjain lihat modelnya dulu apakah dia itu ada kemungkinan hanya penjumlahan atau ternyata bisa perkalian. Tetap yang pertama kita, terus kemudian yang kedua lihat di pilihan gandanya apakah dia itu minta 2 deret, 1 deret atau 3 deret bahkan ya. Nah, kalau ini kan dia cuma minta 1 nih, lanjutin 1 doang. Kita cek dulu secara konservatif ya. 39 plus 6 kali aja ya kali ya. Karena di belakang ada 28 sama 38. Ini harusnya kali. Oke, 9 ke 1 bagi 9. Nggak jelek ya. Ini ke sini min 8 lah ya. Terus ini ke sini kali 5. Ini ke sini 5 ke min 4 itu berapa min? Berapa? Min 9 ya. Hati-hati. Ini ke sini kali 7. Nah, ini kan udah kelihatan nih polanya ya. Jadi polanya yang perkalian itu adalah bilangan ganjil, sedangkan yang ini ngelanjutin itu adalah min 8, min 9, min 10, jadi berurutan ya. Jadi kemungkinan dari 3 ke sini adalah min 7 ya. Ya kalau min 7 ke sini berarti apa? 10 ya jawabannya ya. Sini ya. Jadi dilihat dulu model-model angkanya. Nah, ini ada yang jawab B. Ya hati-hati ya. Itu. Jadi memang ya kan kelihatan ya tingkat kesulitannya ya sama yang RBB tadi sama yang ini memang kalau RBB aku lebih suka karena itu tadi ya clue-nya lebih banyak dan juga kita nyari yang salah ya daripada kita nyari deret yang selanjutnya gitu ya. Lanjut, nah ini juga ada deret alfabetik ya, G, C, L, E, Q, G. Nah ini kita lihat di jawabannya dia mintanya berapa. Dia mintanya 2. Kalau lihat kayak gini ya, kita lihat ininya dulu, alfabetnya dulu. Ada angka yang mencar-mencar atau angkanya deket-deket nih. Alfabetnya deket-deket atau mencar-mencar nih. Nah, kita kan bisa lihat nih ada G, L, ada C, E, G. Nah, ini kemungkinan dia lompat-lompat nih. Kalau C ke E itu kan dia hanya ngelewatin D kan. E ke G itu kan dia ngelewati F ya kan. Berarti G ke sini dia hanya ngelewati H ya. Berarti di sini harusnya I, A, B, C, D, F, G, H. Iya benar I. Di sini harusnya I. Ketemu, terus kita lihat yang G sama L. G sama L dia ngelewati G, H, I, J. H, I, J, K. Ngelewati 4. Ini ke Q. Ngelewati K, L, M, N, O. M, N, O, P. Ya kan? Sama-sama ngelewatin 4 kan? Berarti kalau ke sini apa? R, S, T, U, R, S, T, U, V berarti ya. V sama I. Jawabannya adalah B. Oke ya. Oke, aman ya. Aman kan. Kalau deret, kalau numerik kalian berdoa aja dapat deret ya. Kalau deret itu menurut kami udah yang numerik yang masih bisa inilah enak kalau dikerjain ya. Karena kalau udah aritmatika terus sama OJK kemarin juga lebih enak sih numeriknya dia. Kalau yang biasa suka data ya, dia kebanyakan yang bankers atau BIOJK itu kebanyakan data-data aritmatikanya. Nanti kita lihat contohnya. Lanjut, ini yang nomor 5 sama ya. Kalau yang pecahan jangan takut. Ini udah kita lihat aja, jadi jangan dulu ngerjain. Kita lihat pertama mintanya berapa deret ya. Ini kan dia 2. Terus kita lihat sekilas nih. Kayak misalkan setengah. Ini kan angkanya jauh nih ke 4, tapi ini ke 1,5, ini ke 2,5, ini kemungkinannya kan loncat 1,1 nih. Nah, ini kan dia plus 1, berarti dia di sini akan plus 1 berarti berapa? 3,5, ya kan? Yang belakang ketemu 3,5. Kalau itu loncat berarti ini pasti loncat dong, gitu kan? 0, 4,5,
9 ke sini ya, dia kan loncat 4,5 ya. 9 ke 4,5 berapa? 13,5. 13,5 sama 3,5 A ya. Oke. B tadi. Ya, hati-hati Kak, lebih teliti ya. Kalau deret tuh cuma kuncinya teliti aja sih, karena ini kan umum ya. Semua orang ngerti angka, ngerti alfabet. Jadi tinggal kita pinter-pinter untuk nerusin ininya, nyari pola deretnya. Nah, sekarang aritmatika. Oke. Deret ada yang mau tanyain dulu sebelum kita ke aritmatika? Iya, ada yang pertanyaan buat deret bilangan teman-teman versi RBB maupun Bappenas dan CPNS. Iya, lanjut. Oke. Biar cepet jawab deret gimana? Ya terbiasa sama angka Kak. Jadi sebelum teman-teman ambis ngerjain deretnya, lihat dulu keseluruhan deretnya. Kayak tadi aku bilang nih, kayak misalkan yang nomor 3 ya. Nomor 3 ini pasti dia ada perkaliannya Kak. Kenapa? Karena angkanya jauh-jauh nih. Ini dari 4 ke 28 jauh kan. Oke lah kalau misalkan yang bukan sebelahan atau yang naik gini, ini juga jauh kan ke 38. Jadi kemungkinan akan ada perkalian dibandingkan kayak yang pecahan nih. Kalau pecahan ini kan kita lihat nih, ini angkanya masih bahkan masih 1 digit gitu kan. 0,5, 4,5 ini pasti penjumlahan itu. Jadi kalau deret seperti itu, kalau yang RBB itu kalian kerjakan kiri sama kanan. Nanti itu ada 2 caranya. Pertama yang konservatif dulu ya, lihat kiri satu pola, terus kemudian loncat gini, loncat 2 ya. Terus kalau nggak bisa lihat depan, lihat depan apakah sama dengan belakang ini. Kalau depan sama dengan yang belakang itu pasti dia 3 deret ya, yang RBB. Itu kemarin kita udah banyak ini ya ngasih yang RBB ya. Gitu. Jadi ini intinya ini aja Kak, familiar sama angka-angka. Kalau yang CPNS memang lebih enak ya, karena dia cari lanjutan deretnya dan teman-teman bisa ngelihat polanya tuh. Kalau ini kan kita suruh nyari yang salah nih, ya kan. Jadi ini juga bisa kelihatan sih polanya. Cuma ya tadi kita harus lihat kanan sama kiri. Oke, masih so far sih nggak terlalu beda jauh sih kalau deret ya. Mau itu CPNS, Bappenas atau yang RBB. Lanjut aritmatika. Nah ini ya, luas ya, hati-hati luas, persegi panjang itu luasnya rumusnya apa? P kali L ya. Dia perkalian ya, bukan penjumlahan. Jika lebarnya bertambah 15%, panjangnya berkurang 12%. Oke. Kalau lebar bertambah 15%, kita boleh tulis ini dulu deh, panjang berkurang 12%, kita boleh tulis 88% kali P begini boleh ya. 88% kali P, terus kemudian kali bertambah 15%, 115% kali L ya. Boleh kan kalau kayak gini kan. Nah, ini kan nanti dikeluarin nih 88% kali 115% kali PL. Nah, PL ini kan udah tahu nih. PL itu kan sama dengan luas ya. Sedangkan luas itu udah diketahui bahwa 180 cm. Nah, kalau kita mau nyari luas yang baru ya. Ini jadi kita tinggal kali aja nih 88 kali 115% ya. Kali 115% kali 180. Nah ini berapa ya, tinggal gini aja angkanya 180, berarti kan dia pasti lebih nih dari 180 ya. Kecepatan 88 dari mana Kak? Oke, tak ulangi. Oke, jadi gini kan kita dapat gini ya, kita diketahui ada luasan ya, diketahui luasnya itu 180 cm ya. Nah, ini kita disuruh nyari luas baru. L baru, luasan baru dengan si panjangnya berkurang 12%. Boleh dong kita bilang 88% dari panjang yang awal, luasan awal ya. Sama dia bertambah 15% lebarnya dari lebar yang awal. Berarti kan dikali tuh 115% kali pelan-pelan. Nah, jadi kan itu kan kalau berkurang 12% itu kan artinya 100 min 12% ya kan, atau 1 min 12% deh kalau kesusahan ya. 100 aja biar enak.
1 min 12%. Ini kan artinya kan berkurang 12% itu kan maksudnya gini kan. Dari panjang. Nah, dari panjang dikali. Kan rumusnya kan P kali L nih. Ya kan, kalau kita mau nyari P yang baru sama L yang baru kan diketahui itu kalau P-nya itu menyusut 12%. Sedangkan L-nya itu bertambah 15%. Ya toh? Nah, kan gini ya. Nah, ini kan nanti dia akan jadi 88% P kali 115% L. Ya kan? Nah, P sama L kita keluarin. P sama L itu diketahui 180. Ya, jadi 88% kali 115% kali 180 ya. Nah, ini teman-teman hitung. Itu. Ya, 18,8% dari 100 min 12%. Kak, deret yang PLN ini modelnya kayak tadi Kak. Jadi kalau deret itu ya ini aja sih Kak modelnya. Dia antara kalau ini kan biasanya tinggal letaknya aja ya, bisa di depan, di tengah, di belakang ya. Ada juga yang alfabet, ada yang pecahan. Kalau yang RBB itu yang agak unik sih emang deretnya. Ini baru ini baru ada di RBB doang nih model deret begini. Itu tapi bukan berarti ini susah gitu ya. Cuma ya tadi modelnya aja gitu. Jadi itu model-modelnya ya. Kalau deret sih menurut kami nggak akan jauh-jauh ya dari deret-deret ini ya. Itu. Oke, ini lanjut berapa nih? 15% kali 180 berapa? 15 kali mana ada yang hitung? Ada yang hitung. C. C. 15% kali 18 berapa? Kalau susah 15% kali 20 itu berarti 3 dikurangi 2, 2,7. 2,7 dikurangi 12% kali 18. Ya sekitar ini ya, 2,7 ya, 182 ya, itu gampang lah. Tahu dari mana ya? Dari sini. 15% ini kan 100% kali 180 kan ya 180 toh. Kalau ditambah 15% itu kan 15 kali 180 kan cara ngitung 15% kali 180 ini kan equal sama dengan 15% kali berapa? 200 dikurangi 15% kali 20 gitu kan. Ini kan tinggal model matematika aja kan. Nah, ini kan 15% per 100 gini ya. Ini kan 30 min berapa? 3 kan ini ya. Min 3. Ini kan 27. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh. Kalau 180 berarti kan dia 115%-nya sekitar di 27 ya. Ada nambah 2,7 sekian. Nah, berarti kan dia pasti lebih dari 180. Karena apa? Karena dia nambahnya 15%, kurangnya 12%. Pasti kemungkinannya dia akan tetap nambah di atas lebih dari 180. Itu logikanya ya, biar nggak menghitung banyak-banyak. Jadi dia nggak mungkin jawaban D dan E. Ini nggak mungkin. Pasti dia ke atas ini. Nah, kita lihat aja angkanya. Itu ya. Cukup dengan tahu ini udah tahu yang C itu. Biar gampang makanya 200. Ya, aku kalau ngerjain yang soal susah-susah ini biasanya tak ke atasin dulu. Dia dekat ke bawah atau ke atas. Kalau misalkan ini kali 120, aku rubah jadi kali 100 ditambah 20, ini nanti ditambah gitu. Ya. Untuk tipe soal yang spasial ada pembahasannya semua kok, Kak. Di soal-soalnya ya. Oke, ini aritmatika ya, masih sederhana sih. Oke, lanjut. Nah, ini juga sama ya, aritmatika juga kurang lebih kayak gini. Terus ada juga yang biasanya itu kayak pembeli apel, beli buah, X plus Y-nya berapa, itu disuruh tahu harga-harganya. Itu sering banget keluar itu yang model-model aritmatika kayak gitu. Perkalian mama-mama di pajak kan gitu. Oh iya, benar. Ternyata turunan ya. Iya sih, dulu guruku ngajarin juga gitu sih. Oke, lanjut ini ya. Bentuk tabung, kaleng bentuk tabung isinya 90 berarti volume ya. Volumenya 90. Jika 1/10 bagian udah kakak minum, berarti 1/10-nya hilang ya. Sama dengan 1/10 kali 90, gampang lah ya. 9, berarti sisanya ya. 90 min 9. Ini berarti berapa? 81 cm kubik. Oke, dan 1/6 bagian sisanya tumpah. Oke, 1/6-nya tumpah ya. Berarti kalau bicara utuh,
kalau utuh itu kan 1 ya, 1 min 1/6 itu berapa? 5/6. Ya udah berarti kalau bicara volume sisa tinggal 5/6 kali 81. Ya. Wes gampang ini, 5/6 kali 81 berapa? Itu tadi. Kalau dibagi itu kan ini kurang lebih 12 ya ke 6 itu sekitar 581 bagi 6. Oke. Kalau kesulitan gini aja, coba 1/6 kali 81. Nah, ini kan sama kan, 81 bagi 6. 6 itu kan 15, kita 15 ya. Nah, berarti kalau 81 dikurangi 15 itu sekitar 75-an ya. Nah, sekitar kok 75 sih? 65, 80 kurangi 15 tuh. Ya, sekitar antara A atau B. Nah, kita tinggal cek. Ini dihitung aja benar-benar pelan-pelan berapa nih jawabannya ya. Ini ya, jawabannya 67,5. Kenapa? Karena dia di atas dari 80. Tadi kan kalau 80 dikurangi 15 itu kan 65, tapi kan ini 81 ya. Berarti kurang lebih di 67 sekian lah. 65 6 sekian. Ya. Guru kita sama. Oke, next Kak. Ya, itu aritmatika gampang, perbandingan. Nah, ini kalau ketemu soal cerita kayak gini jangan minder duluan, yang penting dibaca aja pelan-pelan sama tentuin keywordnya. Oh Kak, beri waktu. Oh iya, beri waktu kami buat. Oh ya udah. Ya, Oke. Ya, benar. Oke, ya silakan. Soal perbandingan ya besok tak ulang lagi ya, nggak apa-apa yang ini numerik. Kalau nggak ganti yang lain. Kelamaan Kak, apa tuh? Oh maksudnya beri kami waktu untuk jawab terus jawab lagi kelamaan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, 30 detik. Ya, kan kalian juga nanti tesnya limit guys waktunya. Jadi harus. Apa jawabannya? Belum ada tanda-tanda orang menjawab. Ini banyak yang ikut tapi tumben jarang komen. Iya, kalau RBB itu banyak banget ya. Ini. C. 30 detik cuma baca soal K. Kita mulai dari keywordnya ya. Bensin biasanya Aris bla 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 6 liter. Menempuh jarak 66. Oke, berarti consumption-nya berapa? Ini anak-anak yang suka berkendara udah tahu ya. Bahwa 1 liter itu untuk 11 kilo ya. Dengan asumsi medan bla bla bla, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dengan Q? Berikut informasi. Nah, ini ya. 275 jumlah bensin diperlukan untuk menempuh jarak 275, apakah 25 itu ada lebih besar Q lebih besar P. Nah, kita suruh cari tahu nih. Kan kita dari informasi di atas tahu kalau 1 liter itu 11 kilo ya. Jadi ini tinggal 275 dibagi 11 ya. Nah, ini kan berapa? 25 ya. Nah, berarti P sama dengan Q ya. Kalau dia angkanya misalkan angkanya ini ternyata 27 ya, berarti P lebih besar dari Q. Jadi dia membutuhkan bensin lebih banyak. Gitu. Jelasin ini perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Ya. Iya, karena sama-sama angkanya naik. Ini aritmatika lagi. Nah, ini yang duit-duit nih biasanya sering muncul nih. Kok bisa 5/11? Ya, ini kan ini dikali 1/11 Kak, bukan 5/11. Ini kan tadi kita bagi aja ya. Kalau 275 kan aku paling anti nulis gini ya, dibagi 11. Ini jelek. Jadi aku sukanya 275 kali 1/11. Ini kan maknanya sesama ya. Gitu biar enak ini ngitung-ngitung kayak gini bayanginnya. Kalau gini sejajar gini miss ini ya. Iya, kalian biasain hitungnya cepet ya guys, karena infonya waktunya akan terbatas buat tes ini ya. Kenapa 11? Ini Kak dari informasi ini ya, 6 liter jaraknya 66 kilo. Berarti kan 1 liter itu 11 kilo ya. Itu. Pas tes boleh. Nah, ini juga ambigu ya. Bappenas tuh biasanya juga boleh sih coret-coretan, tapi RBB itu gak pakai soalnya. Iya, gak pakai. Karena RBB gak ada aritmatika sih, makanya gak pakai. Nanti lihat aja ya. Harusnya sih kalau ada aritmatika boleh sih. Harusnya ya. Apalagi kalkulator nggak boleh Kak. Kan Gak ini boleh, emang Kak, gak boleh. intelijensia. Ya, lanjut.
Berarti soalnya sama pas tes. Maksudnya apa nih soalnya sama? Maksudnya gimana? Soalnya sama yang lain apa gimana? Tahun lalu ada aritmatika Kak tuh. Tuh, Ini apa tes apa nih? Tahun lalu Tes ada apa aritmatika ini. Tes apa nih? Tes apa teman-teman kalau yang tahun lalu ada aritmatika? Itu dapat 11 dari mana ini Kak? 6 liter untuk 66 kilo ya. Berarti kan kalau kita mau cari kilometer per liter ya kan. Itu kan berarti yang satuannya 66 kilo dikali atau dibagi yang satuannya liter ya, dimana itu 6 liter. Jadi kita dapat 11 apa? 11 km per liter ya. Kak, tes untuk PLN nanti kayak gini juga nggak soalnya? Jelasin lagi biar capek. Ya kita keluarin ini ya, kita latihan semua model-model yang ada di numerik ya. Tadi kita udah bahas tuh ada deret. Kita udah bahas semua model-model deret ya, kurang lebih kayak gini, baik itu RBB, CPNS, Bappenas ya, dan seterusnya. Terus ada juga yang modelnya aritmatika. Aritmatika ini soal cerita. Ini di CPNS keluar ya, cuma RBB nggak keluar, tapi kayaknya feeling kami PNS di PLN keluar deh ini kayaknya. Iya. Karena karena tahun 2023 keluar guys aritmatika ini ya. Ya. Oke, dan ini di Pertamina juga keluar sih. Pertamina kan pernah ngadain sendiri ya, itu sering kok aritmatika itu justru sering keluar. Cuma RBB doang nggak ada aritmatika. Probability-nya lebih sering keluar aritmatika. Oke, lanjut. Oh ya, buat Kak yang belum dibales DM-nya nanti ya Kak ya. Akan dibales setelah live ya. Oke, lanjut perusahaan minyak goreng ya. Minyak goreng bla bla bla. Sebelum harga minyak tersebut, ini ya, nah biasanya suka begini nih. Harga awal 11.500 dan saat naik harga minyak menjadi 14.000. Harga akhir kali ya 14.000. Nah ini kalian untuk tahu persentase kenaikan. Nah ini gampang banget ya. Ini berapa kenaikannya? 2.500. Nah kalau bicara kenaikan yang dibandingkan adalah kondisi semula. Jadi kondisi semula persen naik ya. Berarti 2.500 dibaginya sama 11.500. Nah ini tinggal cari nih. Ini kan angkanya kalau 2.500 ke ini kan bisa dicoret ya. Coret-coret 2,5 ke 11 ya, ini sekitar 20-an sekian lah ya. Ya kan 20 per 10 kan ya. Kurang lebih kayak gitu ya, inilah angkanya. Ya. Ya kalau ini enak jawabannya beda-beda semua tuh. Jauh bedanya. 3.500. Enggak Kak, 14.000 kurangi 11,5 kan 2,5 Kak. Yuk, oke, aman. Oke, next. Oh iya kan kalian dulu ya yang jawab. Oh iya, udah. Kita Lupaan. Terlalu ini. Nah, cepat menjawab. Ini Kak Hopi ini soal apa ini? Nah, ini yang khusus ini aku minta kalian jawab dulu. Ini soal yang jarang keluar. Soal yang jarang keluar banget tapi nggak apa-apa, kalian nice to have aja ya. Jadi coba kalian kerjakan ini. Jadi ini tuh banyak keluar di OJK sama BI ya. Barangkali PLN ngide juga buat ini. Ini biasanya di bisnis-bisnis sih soal-soalnya. Itu siapa coba tahu ya kan, siapa tahu. Siapa tahu keluar nih. Tutup sama komen. Oke, naikin dikit. Oke. Silakan. Jain. Baca data, baca statistik. Ini lebih relate sama dunia kerja sih, karena pasti ada nih yang kayak gini nih. Kak, blur masa sih? Jelas kok, Kak. Jelas kok. Lanjut. Tadi tes apa yang nggak pakai RBB, Kak? RBB itu nggak pakai coret-coret. Kak, ada sejarah nggak ya di TKD? Sejarah, TWK maksudnya ya? TWK, nah ini. Ya mudah-mudahan nggak ada gebrakan juga sih. Soalnya kalau yang di TAP itu kan yang tesnya PLN itu nggak ada Kak. Seputar ya ini sama rekrutmen survei, ya itulah akhlak. LE. Pembagiannya biar cepet gimana? Ya itu kalau aku ya naik sama turun, kayak misalkan kali 18 tadi ya, tak bawa dulu ke 20 dikurangi 2.
Kalau itu 12, 13 tak bawa turun ke 10 kurangi plus 2 atau plus 3 kayak gitu aja kalau mau cepet. Gitu. Geologi Kak. Oh, akademik kali ya kalau geologi. Iya. Ini ada yang udah bisa jawab belum? Ini kayaknya pada nggak ngerjain ya. Nggak tahu Kak. Kak nggak kelihatan angka. Oh, ya udah. Oke, ya wis. Oh, ada C betul. Sama C. Ada yang jawab 110, ada 105. Oke. Nah, kita lihat ya langsung aja ke soalnya ya. Untuk perusahaan mencapai penjualan tertinggi per jumlah toko, hati-hati, penjualan tertinggi penjualan mereka di Prancis, total nilai penjualan mereka di 5 negara. Oke. Berarti kita harus mendefinisikan penjualan tertinggi per jumlah toko di Prancis. Itu perusahaan apa? Ini perusahaannya ada ini. Ya, ada berapa nih? 5 ya, 5 perusahaan. Kita disuruh nyari dulu, kita lihat yang Prancis. Nah, kita suruh nyari dulu. Ini adalah penjualan, ini adalah jumlah toko. Nah, kalau mau nyari jumlah per toko, itu kan salah satunya bisa penjualannya yang tinggi atau jumlah tokonya yang kecil ya, yang turun atau ini yang naik ya. Nah, sekarang kita kok gini sih? Nah, penjualan ya, ini penjualan ya. Yang naik atau jumlah tokonya kecil. Kita lihat yang jumlah toko dulu ya. Jumlah toko yang paling kecil di Prancis ya, ini ya Prancis ya. Sorry nggak simetris ya, udahlah. Malah karu-karuan. Ya inilah ya pokoknya itu ya Prancis ya, tahu ya. Nah, kita lihat jumlah tokonya yang paling kecil itu kan ada Tiling sama Willing. Nah, sekarang kita cek penjualan yang paling tingginya apa di Prancis. Itu kan ada Pink ini ya sama Orange ya. Pink itu apa? Kingley sama Orange itu apa? Sicom. Nah, kita lihat Kingley sama Sicom. Kingley itu berapa dibanding Sicom? Nah, Sicom kan 6. Kingley 5. Jadi kita punya kandidat yang satu yaitu Kingley ya. Kita urutin aja, kita ambil 2 atau 3 lah. Terus yang tokonya kecil mana tadi? Willing sama Tiling ya. Kita lihat Willing sama Tiling. Willing sama Tiling itu warnanya apa? Ini sama yang warnanya Tiling ini. Ini Willing, ini Tiling ya. Tiling kan ternyata lebih kecil. Jadi kita ambil yang Willing ya. Willing itu dia berapa di sini? 20 ya. Kita punya Willing ya. Ginilah. Nah, nomor 1 itu berapa penjumlahannya? Salesnya nomor 1 Kingley itu ini ya, yang merah muda itu berapa? 25 per jumlah tokonya berapa? 5. Berarti dia kan punya 5 nih ya angkanya. Terus yang Willing tadi berapa jumlahnya? Ini 20 per 3. 20 per 3 itu kan 6 something ya, 6 sekian lah, 617 dan lain-lain lah. Nah, ini kan berarti yang besar adalah yang ini. Berarti yang kita ambil adalah yang ini yang Willing ya. Nah, kita baru lanjut ke berikutnya yaitu total nilai penjualan mereka di 5 negara. Nah, ini kita totalin. Yang Willing kita lihat yang kuning. Udah kita jumlahin 35 tambah 25 berapa? 60 tambah 20 80 tambah 15 95 tambah 15 berapa? 110. Jadi jawabannya ini C. Ini keluar OJK ya. Tapi mudah-mudahan yang ini enggak. Tapi ya itu nice to have aja buat kalian udah tahu ini. Oke. Ulang Kak, maksudnya gimana sih? Ya jadi ini dikasih tahu ini ya. Ada 2 data nih. Data jumlah toko, ini ya, data jumlah toko sama data ini penjualan. Nah, ada yang sifatnya tabel sama grafik. Nah, terus soalnya itu suruh kalian suruh ngedefinisi penjualan tertinggi per jumlah toko. Ini dulu disuruh definisi, baru nanti dihitung berapa. Kalau udah ketemu perusahaannya apa sih yang penjualan per tokonya paling tinggi di Prancis, baru suruh nyari. Kalau udah tahu perusahaan itu berapa penjualannya di 5 negara gitu. Ya. Oke. Ya. Lanjut matematika. Ini jenis soalnya namanya numerical reasoning nggak? Buat Ntar minum dulu. Ntar ya, minum dulu ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita ke matematika berpola. Lanjut. Itu ada tuh. Spill tab apa nih spill tab?
tes GAT ini kayaknya kurang deh soalnya. Oh? Bawahnya kurang kan? Kurang apa tuh? Yang segitiga bawahnya. Enggak, emang juru nyari kan? X ini kan? Oh ya, kurang X-nya. Kak, bentar. Besok GAT apa akademik? Rata-rata sih yang kita tahu GAT ya Kak ya. GAT. Mungkin ada yang outlier di akademik. Berarti itu dikalikan data grafik dengan tabel. Enggak Kak, dibagi malah. Dibagi antara penjualan. Kan ini nih penjualan tertinggi per. Kalau ada kata-kata per kan pembagian tuh. Jadi penjualan per jumlah toko. Toko. Ya. Nah, ini ya. GAT tapi jenisnya akademik. Enggak apa ya? Itu ya itu ada Agak rancu. agak rancu. Cobalah nanti surprise-nya bareng-bareng ya, nanti apa yang keluar nanti kasih tahu ke kami. Karena biasanya dipisah ya antara yang akademik dengan yang model-model psikotes Iya, ya. itu kalau akademik itu gabung sama yang bahasa Inggris. Iya, biasanya gitu. Oke, matematika berpola. Nah, ini unik ini matematika berpola. Jadi kita disuruh nyari X dari ada diketahui dua pola sebelumnya. Ayo, kerjain nggak? Monggo. Silakan yang mau ngerjain. Apa tuh? Itu ada yang tanya tuh tes GAT. Aduh, Tes- balik lagi nih. Tes GAT itu ya kayak psikotes sih Kak, kayak verbal, numerik, sama spasial atau figural. Saya tipenya akademis Kak, tapi diunduhnya GAT. Iya, itu banyak yang kayak gitu juga sih kemarin. Tapi tetap belajar, kita saranin GAT sih. Disclaimer ya, kita karena di beberapa kali rekrutmen itu dipisah sih. Gitu, dan ada juga yang clear GAT ya. Takutnya mereka salah atau apa ya, tapi baiknya tanya penyelenggara sih. Punya saya tuh jenis tulisnya akademik itu samakah dengan GAT? Beda Kak. Jadi kalau dari pengertian, karena di 2023 juga ada sama, dia ada akding, akademi dan bahasa Inggris, ada juga tes psikotes sama TAP ya. Iya. Nah, dia misain tuh kalau yang TAP itu kayak gini, kebalik, yang TAP itu yang personality, yang Enggak, kebalik ya? kebalik. Yang- Kalau yang psikotes Kayak gini, itu yang kayak gini. yang verbal, numerik sama Iya. figural. Kalau yang TAP itu yang personality. Iya. Nah, ini digabung sekarang namanya GAT. Itu menurut ini ya, interpretasi dari kami ya, kayak gitu. Kalau tes akademis terdiri apa aja? Ya itu biasanya ini sih materi kuliah kalian. Kalau misalkan kalian milihnya hukum, ya itu seputar hukum sih. Iya, biasanya Akuntansi, heeh. soal jumlahnya itu 30 soalan, teman-teman. 30 sampai 40 soal kalau yang tes akademik ya. Bahaslah lagi Kak. Ya ini nungguin nggak ada yang jawab nih. Nggak ada yang jawab dan nyerah semua ya. Mau tukeran Vior apa tuh? Oke, lanjut. Ini ada 9, 13 sama 52, 8, 41, 64, 72, 67. Nah, ini kalian tuh boleh apapun ya. Misalkan 9 kali 13 terus kali lagi 52 terus tiba-tiba hasilnya 13 boleh, atau misalkan ini dikurang 9 min 13 terus ditambah ini ya, itu jawabannya apakah 13 gitu. Jadi kalian suruh nyari dari kombinasi ketiga angka ini itu apakah nanti hasilnya adalah yang di bawahnya ini gitu. Ini kayak soal COC, kalau tahu soal COC ini kayak gini nih. Jadi ada kasih ini angka-angka ini, kita suruh nunjukin ini yang kemungkinan 13 apa, 22 apa, sama ini apa. Nah, kita kan kalau lihat ini kita gampangnya perkalian ya. Ini kemungkinan ini kemungkinan di akar Kak, karena angkanya gede-gede nih ya. Kita coba deh, 13 kali 9 itu berapa? 13, 9, 7 ya, 9 tambah 2 1, 117. 13 itu kalau dikuadratin berapa sih ini? 1, 6, 9 ya. 1, 1, 7, 1. Nah, ini berarti dikali, setelah itu ditambah.
nanti di sini di akar. Ya, hasil dari ini nanti akar. Jadi nah kita udah dapet nih formulanya. Ya. Formulanya adalah akar, kita nyebut ini A ya, A, B, ini C. A kali B ditambah C. Ini adalah formulanya ya. Coba A kali B itu apa? 9 kali 13 ditambah 52. Ini kan sama dengan akar 169. Sama dengan kan 13 ya. Berarti korek nih. Model matematikanya kan seperti ini. Nah ini harus kalian definisikan ya. Nah ini harus didefinisikan pertama. Kalau berpola inilah susahnya matematika berpola. Nyari polanya ya. Jadi nggak, kalau yang tadi deret angka, ini deret model matematika. Nah gitu ya. Jadi nah kita coba yang ini sekarang. 8 kali 40 sama ya. 8 kali 40 ditambah 164. 2 kali 40 320, 320 tambah 164, 320 tambah 484 ya. Cepet aja ya. 484. 484 22 22 22 22 4 4 0 4 4 ya. Iya benar. 484. Ya benar, ini 22. Jadi ya kayak gitu ya. Kita tinggal cari nih. 7 berarti kan akar 7 kali 2 ditambah 67 ya. Berapa? 7 kali 2 14, 14 tambah 67 81 ya. 81 itu apa? 9 ya jawabannya. Iya. Ini kan akar 81. Cepetan ya? Cepetan kah? Aman ya? Tes GAT boleh, kalau menurut kami yang ada aritmatikanya harusnya boleh sih. Karena Bappenas, saya pernah TPA Bappenas itu juga pakai coret-coret. Ya, ada kunci jawaban. Oke, nah ini berpola. Ini lebih smooth berpolanya, coba. Kak, tes GAT emang bentar? Enggak sih, Kak. Ya ini bad newsnya adalah tes GAT menurut kami enggak akan sebentar, pasti di atas 1 jam. Menurut kami ya, karena di Bappenas itu, kenapa sih kami berulang kali referensinya Bappenas? Karena 2023 itu pernah mirip kayak gini Bappenas, terus lebih condong ke CPNS juga Bappenas itu, dan kami rasa kemarin udah RBB kan, pasti banyak yang bisa kalau modelnya adalah RBB, jadi mungkin akan ke Bappenas, tapi nggak salah juga kalau teman-teman juga mix ya, kombinasi belajar yang CPNS, RBB dan lain-lain. Di mix aja teman-teman gitu untuk belajarnya ya. Jadi ini kami terangin semua model-model yang ada di numerik gitu. C, oke. Nah ini nggak ada hintnya sama sekali ya, teman-teman silakan definisikan sendiri. Boleh ke bawah, ke samping diagonal gini juga boleh, atau ke samping gini ya. Nah kita coba cek. 12 tambah 56 apakah 78? Nah ini menjebak ya, ini harusnya 68. Ini juga ini udah kelihatan, ini harusnya belakangnya 4, depannya 4. Berarti bukan. Ke kanan coba. 12 kali 23. Ini bener sih belakangnya 6. Kita coba yang bawahnya yang gampang nih. 56 kali 3 itu berapa? 168. Bener ya, berarti ini adalah modelnya ke sini ya, perkalian ya. Jadi kita kasih A, ini B. Berarti A kali B ya, sama dengan C ya, ginilah. Nah kita suruh nyari B. Oke, kita tinggal dapat tuh kan yang X ya, 78 kali B sama dengan 312. 78B sama dengan 312, maka B nya sama dengan 312 dibagi 78 sama dengan berapa? 4 ya, 4 tuh C. Oke, kayak gini. Jadi kalian tentukan dulu, kalau matematika berpola itu tentukan model matematikanya kayak ini. Ini adalah model matematikanya ya. Kalau yang atas tadi ini adalah model matematikanya nih. Ini harus didefinisikan pertama dulu. Kalau ini udah dapat, udah enak ya. Oke, aljabar. Nah, ini ya mudah-mudahan aljabarnya aljabar sederhana ya, teman-teman ya. Coba nomor 13, kerjain dulu. Jadi tes akademis itu gimana? Tes akademis itu sesuai dengan
jurusan atau bidangnya yang dipilih Kak. Jadi misalkan Kakak hukum kan ada tuh ngelamar sesuai jurusannya ya. Itu yang akan keluar ya sesuai hukum materi-materi akademiknya. Iya, dan akademik tuh biasanya gabung sama bahasa Inggris Kak. Ya, kalau di 2 tahun lalu akding ya namanya akademik dan bahasa Inggris. Itu. Ayo, apa nih yang nomor 13? Tak gedein dulu dah. Iya, biar fokus dulu. Nih. Kalau RBB nggak boleh, RBB kemarin nggak bawa retoretan ya? Iya, susah sih. Ya bisa cuma. Karena RBB itu waktunya juga lumayan cepet ya, yang numerik tuh, deret tuh. Jadi dia kalau di RBB Menitan tuh kok. per subtes diwaktui dan cepet. Kurang dari 1 menit satu soal. Iya, jadi deret sih keluarnya yang numerik kemarin RBB. C, oke ya. Nah, cara pertama kalau yang ada keluar soal model matematika gini, kalian harus tandain dulu nih. Nah, mana kan yang didulukan, ya kan? Nah, kayak gini. Oke. 2/6 kali 12 berapa? Coret 2 kan 4 ya. 4 min. Nah, ini kalau aku langsung tak rubah nih 1/5 kali 1/4. Boleh kan? Ya, kayak gini kan? 4 min 1/20 plus 1/10. Nah, kita udah dapet nih. Nah, ini rubahlah ke semuanya ke pecahan ya. Jadi 80/20. Kita ambil yang pecahan paling besar, 1/20 plus 2/20. Ya, aman ya sampai sini ya. Merubah ini, bentuk yang atas ini ke bawah ini. Ya, kenapa? Ada yang tanya? Enggak, itu berdasarkan panduan yang ada di website. Oh ya, thank you Kak Sultan. Oke ya, berarti boleh bawa ore-orean teman-teman. Nah, ini kemungkinan aritmatika tuh. Iya, kalau boleh bawa ore-orean ini bad news juga buat kalian. Berarti kalian disuruh ngitung. 4 dari mana Kak? Ini Kak 2/6 ya kan. Ini kan coret nih. Bisa 2 kali 2 kan 4. Ore-ore itu apa? Coret-coretan. Atau bisa jadi nanti keluar yang numerical reasoning, tambah susah tuh. Tapi ya kalau udah dikatakan boleh coret-coretan ya siap-siap aja ya. 80/20 ini dari mana? Dari ngerubah model 4 ini. Ini kan kita samain semua penyebutnya. Ini kan sebanding 80/20 ini kan sebanding dengan nilai 4 Kak. Ya, sampai sini aman ya. Dah, kita tinggal coret. Ini kan berarti 80/20 plus 1/20 ya kan. 81/20 ya. Ini kan sama aja 80 plus 1/20 ini kan boleh dirubah lagi ya. Jadi 4 plus 1/20 itu berapa? 1/2 0,05 ya. Nah, gitu. Ini kan 0,05. Jadi ini kan 4,05 jawabannya. 4 kok bisa 80/20? Kayaknya ngantuk gitu. Iya, ngantuk teman-teman nih. Ini kan 80/20 kan 4. Gimana sebut di ini aja ya, next aja ya teman-teman ya. Nanti disimpan dulu itu kebingungannya. Oke, sekarang yang 14. Coba kerjain. Yuk. Maka ya udah. Minum kopi dulu, Bang. Man guys, kayaknya sampai jam berapa? 9:30-an kayaknya ya. Kita nanti belakang ada silogisme verbal dikit. Mas, soal tentang jurusan masing-masing keluar di tahap 1. Nah, itu. Ini simpang siur, ada yang GAT duluan, tapi juga ada yang akademik duluan. Enggak, dia itu jenis tes akademis, tapi waktu dibuka PDF-nya GAT gitu. Ya teman-teman siap-siap aja sih. Kalau jurusan kan yang akademik kan ya kita anggap teman-teman udah menguasai lah bidangnya masing-masing ya. Nah kalau yang GAT ini kan umum ya, intelijensia ya. Itu jadi minimal ada preparation dulu lah. Itu karena ini kan akan dinilai ini dianggap setara lah semuanya. Apa jawabannya? 15. B, terus apa lagi? A. Oke, udah. Oke. GAT isinya apa aja Kak? Ya itulah psikotes ya. Numerikal, verbal, sama figural.
Aritmatika soal cerita Kak, iya. Kayak yang tadi penjualan ya harganya A. Diskon. Biasanya Terus apa sih? model X plus Y sama dengan ya, itu aritmatika tuh. Himpunan. Hitungan matematika. Teks tips tembak jawaban kalau kepepet nanti Bang ya. Kalau jawabannya beda-beda sih enak, tapi kalau jawabannya kayak ini susah kamu nembaknya. Ya. Jadi sesuaikan aja sama bentuk soalnya. Oke, lanjut ya, kita hitung X, kita tulis soalnya sama dengan 135. Ini kan boleh kayak gini ya. Nah, teman-teman juga harus kuasai model matematika ya. Kali X sama dengan 135. Kita kan diketahui XY itu sama dengan 3 kan. Berarti ini boleh tak ganti ya, ini boleh tak ganti 3. Ini ke sini. X sama dengan 135. 3 pangkat 3 berapa? 81 ya. 3 pangkat 81. 27. 27 X sama dengan 135. X sama dengan, gampang ya, X sama dengan 5. Oke, kita udah tahu X-nya 5. Berarti kalau kita mau ngerjain, kemana ya nang ya? Sini deh. Berarti kan sama dengan 9 kali 5. Ini langsung kita ganti ya. X-nya dengan 5 ya. 45 min sampai per ya, per 3. Ini 15. Tadi udah dijawab 15 tuh. Nah. Oke ya, ini pentingnya menguasai model-model matematika ya. Itu. Jadi X pangkat 4. Nah, termasuk yang nomor 15. Jadi kalau aljabar itu konsepnya model matematika. Semakin kalian terbiasa model matematika, kalau akar itu dikali seper atau dibagi, kalau pangkat itu langsung dikali, terus pangkat ketemu pangkat itu dijumlah. Nah, yang kayak gitu itu tuh, ya. Dapat 5 dari mana, Kak? Ini, Kak, 135 dibagi 27. X sama dengan 135 dibagi 27 atau sama dengan 5 ya. Berarti kan X-nya sama dengan 5 nih. Kita install X sama dengan 5 ke sini ya. Sifat pangkat, iya betul. Iya, sifat akar. X Y pangkat 3 dari mana Bang? Dari sini soalnya nih. Ini soal nih. Nah, soal. Ini soal. Ini kan XY pangkat 3 kali X itu kan sebanding senilai dengan X pangkat 4 Y pangkat 3 ya kan? Dikeluarin teman-teman biar gampang. Dikeluarin. Upload di Google Drive ada. Iya, dan ntar kita tambahin ya yang aljabar ya. Next Kak, oke. Sekarang yang 15 ya. Terakhir nih, kita bawahnya udah ini. Apa namanya? Verbal. 15. Apakah 15? Aku jenisnya, iya Kak, banyak yang kayak gitu kendalanya. Jenis tesnya akademis, tapi pas unduh PDF-nya tulisan jenisnya tes GAT. Nah, itu baiknya Kakak tanya ke penyelenggara. Tapi kalau menurut kami, sambil nunggu penyelenggara membalas tanggapan Kakak, belajar GAT dulu aja gitu. Untuk engineer. Kayaknya udah pinter nih. Coba ya. Kita tulis ininya dulu. 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 7. Ini boleh ya, tak giniin dulu ya. Sepertiga. Setengah. Nah, ya kan? Sepertiga setengah. Berapa? Sepertiga kali sepertiga, 1/9 kali setengah, 1/18. Tak bikin lagi. Pangkat 1/18. Ini udah ngerti ya? Dari mana 1/18? Karena akar tuh per 2, Kak. Kalau akar itu adalah kali 1/2. Kalau pangkat akar 3 itu kali 1/3. Udah capek ngomong Kak dari tadi. Udah capek. Minum dulu Bang. Oke. Ya.
Ya udah kalau yang pangkat-pangkat ini langsung jumlah aja ya. Hati-hati yang kalau kali ini pangkatnya dijumlah. Ya 5 tambah 6 11 tambah 7 18. Ya toh. Udah ya, sampai sini paham ya semuanya, aman kan? Kita nggak coret sama coret, 2 pangkat 1 ya, sama dengan 2. Oke, aman? Kak tolong apa tuh? Kok sumuk ya? Kak tolong bagikan dulu kopi abang ini. Setengah dari mana? Setengah dari mana ya Allah? Kalau dibagi berarti dikurang. Ya, kalau dibagi berarti kalau ini adalah 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 6 dan seterusnya ya. Baru tahu seisi itu caranya. 18 dari mana Kak? Ini Kak. Ini kan dia akar 3 nih, sepertiga. Akar 3 ini lagi, ini sepertiga lagi. Ini akar yang paling luar nih, setengah ya. Aduh Kak. Wah, makasih buat nasi padangnya. Ini contoh soal GAT ya Kak. Enggak, ini soal tes numerik yang bagian aljabar. Loh, iya ini kayak Ya ini GAT. Oke ya. Itu ya Allah. bahasa Inggris tahap kedua kakak. Tahap pertamanya GAT ya. 1/18 dari mana? Karena akar dan akar itu jadi dikali Kak, bukan dijumlah ya. Karena kan akar, terus diakar lagi, akar 3 diakar 3 lagi, terus diakar. Nah kalau kayak gini itu dikali, sepertiga kali sepertiga kali setengah. Nah kalau kali kayak gini, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 6 ini langsung dijumlah selama ininya sama ya, sama-sama 2 ya. Kalau ini 3 nggak boleh kalian langsung jumlahin di ininya pangkatnya ya. Gitu. Kak ini mati TK apa CP? Aduh banyak di komennya. Sorry ya kita belum bisa bacain banyak. Lanjut aja ya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini kita yang verbal ini kita kasih yang RBB dulu deh. Karena saya udah ngantuk dan mau minum, kalian kerjain dulu ya ini. Dikecilin aja. Kerjain yuk silakan. Silakan. Sesulit apa tes akademik? Ya itu tergantung jurusan kalian, Kak. Kalau jurusan kalian ngeribet, ya susah. Kak ini sampai nomor berapa? Ini yang paling ada 5 sampai 6. Paling 15 menit lagi kita udah beres. Iya. Blur Kak. Jelas kok. Alamat teknik kimia pula, Bang. Bener-bener itu. Aduh mumet baca panjang ya. Ini caranya ya, tips triknya. GAT waktunya cuma 30 detik per soal. Iya kah? Mau belajar yang aljabar. Teksip susah nggak ya Bang? Enggak lah, harusnya kalian udah menguasai, udah kuliah 4 tahun. Blur soal atasnya, ngeblur ya? Enggak sih, aman sih. Jelas sih di sini. Jelas ya? Oke kita bahas aja lah ya. Udah banyak yang ngantuk juga kayaknya. B, ada yang jawab B. Ibu adalah salah. Nah oke, ini adalah soal yang dari RBB. Jadi kalau tapi bisa jadi keluar ya. Jadi ini itu akan dikasih ini pernyataan ini. Nah teman-teman itu disuruh menilai. Aduh miring lagi. Disuruh menilai ya pernyataan ini apakah benar. Ini simpulan adalah benar, simpulan adalah salah, sama tidak ada simpulkan dari pernyataan yang ini, yang dicetak tebal ini. Nah, tahu dari mana? Tahu dari informasi yang diberikan ini. Nah, kita baca dulu nih. Kereta api merupakan transportasi yang lebih sering. Ini hati-hati ya, ada atau amadan. Berarti ini masuk apa? Kalau atau itu apa? Disjungsi ya? Disjungsi. Jadi disjungsi ya. Jadi ini ada 2 informasi ya. Informasi yang pertama, kereta api merupakan transportasi publik yang lebih sering untuk digunakan bawa kargo atau mencapai daerah terpencil. Kita cek ya apakah benar, salah, atau TDD, tidak dapat disimpulkan ya. Untuk informasi yang pertama P atau A aja deh. A sama yang daerah terpencil ini B ya. Kita cek. Kok jelek sih? Aduh, sorry. A ya sama B. Kita cek kereta api transportasi publik yang sering digunakan bawa kargo. Kereta api bawa kargo, bla bla bla. Kereta api bawa kargo, kereta api bawa kargo. Transportasi bus mencapai daerah terpencil ya, bukan kereta tapi bis. Transportasi oke. Jambu santus nyaman digunakan.
jarak jauh dan mampu membawa kargo jumlah besar. Apa? Kereta api ya. Berarti ini benar ya. A ini benar ya. A-nya benar, kita cari B. Mencapai daerah terpencil. Cuma bis ya yang daerah terpencil. Nah, ini bukan salah ya, tapi tidak dapat disimpulkan karena tidak ada statement yang menyangkut ini ya, daerah terpencil. Itu. Jadi A benar atau lambangnya atau itu bawah ya. Atau TDD. Atas atau Benar atau TDD, maka simpulannya adalah TDD. benar atau TDD, simpulannya adalah benar. A ya. Itu. Atau kan ya? Iya, atau. Oke, kita cek panduan tabel kebenaran ya. Ini nggak ada tabelnya ya. Ada di bawah. Oh, ini nih. Nah, ini tadi kan disjungsi. Kita cek nih. Nah, ini yang kasus pasti, ini yang di TDD. Jadi kalau yang benar itu ketika ada satu benar aja dia udah pasti benar kalau atau. Tapi kalau dan kebalikannya. Dan itu ketika dia ada satu aja dia TDD atau salah. Kalau benar tuh dia butuh dua dan itu. Kalau di dan benar itu butuh benar dan benar. Kalau udah benar dan salah itu udah pasti salah karena dia mengikat. Tapi kalau atau kebalikannya, ketika dia ada satu aja yang benar, maka dia akan banyak benarnya ya, kayak gini. Itu ya, ini TDD tadi kan benar atau TDD ya. Maka cukup satu kebenaran aja udah bilang untuk itu jawabannya adalah benar ya. A tadi mana yang jawabnya B tadi? Salah ya. Bang, kereta apinya sama dengan bis. Enggak kak, ini clear ya. Transportasi bis mampu mencapai daerah terpencil ya. Simpulan adalah benar. Mana ada yang nanya nggak? Udah mulai mumet. Tidak ada yang mendebat. Kalau C itu kalau pakai dan K, iya. Kalau ini adalah dan, dia akan mengikat. Jadi dan kalau dan itu harus dua-duanya benar untuk dia jadi benar. Ya, kalau satu aja TDD, dia udah pasti DDD. TDD sama salah kuatan mana, Kak? Coba kita cek tabel kebenarannya. Ketika ada salah dan TDD, dia akan lebih ke salah ya, gitu. Oke. Itu tabel kebenaran antara dan atau, konjungsi dan disjungsi. Belum lagi implikasi sama keimplikasi. Nanti ada jika maka dan jikanya jika ya. Iya, Itu yang CPNS tuh biasanya jika maka tuh. Nah, kita coba lagi yang nomor 2 nih. Kan udah kasih spill tabel kebenaran. Kelihatan nggak? Kita kerjain yang nomor 2. TDD apa tadi itu, Kak? Tidak dapat disimpulkan TDD itu. Tanda tangan. TTD dong. Yuk. Enggak. Penjelasan ya habis ini ya sekalian jawab ini. Tutup komen Kak. Oh. Di itu aja clear enggak? Kakaknya setting aja biar enggak. Clear. Udah sama kunci enggak Kak? Iya, udah sama kunci. Yuk, apa jawabannya? C. Kak makasih banyak udah ya sama-sama Kak Mahar. Yuk, ada lagi yang mau spill A, B, lengkap nih. Udah semuanya udah dijawab. Ya, dominan A nih, dominan A. Oh, oke. Ada C juga A. Oke. Kita cek. Masyarakat lebih antusias menyambut pembangunan halte bus. Ini apa? Oh, dan ini berarti apa? Konjungsi. Lebih antusias menyambut pembangunan halte bus baru dan menolak pembangunan rel kereta karena menambah. Kok menolak karena nambah? Oh ya udahlah. Kita cek semua informasinya cuma dari sini ya, nggak ada cocokologi di luar informasi yang ada disampaikan di sini. Oke, masyarakat lebih antusias menyambut pembangunan halte bis baru. Kita cek masyarakat antusias halte bis baru. Oke, bla 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 bla. Oke. Investasi, transportasi, pembangunan, keamanan, ini ya 5 ya. Disambut pembangunan halte baru disambut secara antusias dibandingkan dengan
kereta. Ya, ini berarti benar. Yang pertama benar, A-nya benar ya. Sekarang kita cek yang B, menolak pembangunan rel kereta. Halte yang baru pada penduduk tersebut karena dapat menambah lapangan kerja. Ini kan tapi halte ya, bukan rel kereta ya. Halte yang baru membawa manfaat. Menolak bangunan rel kereta karena menambah lapangan kerja. Ini TDD. B-nya TDD. Nah, ini ya, jika benar konjungsi itu gini ya, TDD, maka jawabannya adalah TDD ya. Tidak dapat simpulkan, ini hilang 1C. Nah, C ya jawabannya teman-teman. Hati-hati. Ya, aku. Yo, ini ya, lihat di tabelnya nih. Nih, kalau yang bawah ini, yang ini jika, maka, dan jika, hanya jika. Itu, aku salah. Kenapa C? Ya tadi, ada benar dan TDD. Itu, nanti nggak ada contoh yang ini deh, nggak ada contoh yang salah ya. Nanti kalau ada yang salah tuh kelihatan kok. Maksudnya, pernyataannya salah gitu ya. Bukan antara salah dan TDD itu apa bedanya, Kak? Nah, itu ada sebenarnya contohnya. Cuma ini belum ada ya ininya. Iya. Nah itu benar kalau pakai dan satu aja TDD pasti TDD betul. Betul. Bisa download. TDD apakah tidak dapat simpulkan? Oke lanjut. Nah ini kita ke silogisme ya. Untuk paket soalnya bisa di-download ya Kak dan bisa di-print. Oke silogisme. Yuk. Terakhir ya. Nomor 3 dulu ya. Terakhir kali ya. Gak apa-apa sampai ini deh. Sampai logika analisis gak apa. Yuk nomor 3. Tutup komen. Yang nomor 3 dulu Kak. Oh iya, yang buat mau soal-soal latihannya bisa DM aku ya, atau enggak langsung klik link di bio. Udah ada pembahasannya semua ya. Itu nggak bisa dibaca menambah pekerjaan baru karena ada halte sehingga menolak rel kereta. Ya itu tadi Kak, karena konsep dari verbal ini adalah informasi yang diberikan itu hanya informasi yang dari teks. Jadi kita tidak boleh menyimpulkan sendiri kayak gitu. Memang banyak yang seolah-olah itu bisa kita simpulkan yang lain ya, tapi ternyata di soal itu informasinya nggak nyampe ke sana gitu. Nanti ada kok benar-benar jelas kalau informasinya itu salah gitu. B, E. Nah kalau kayak gini, yang ini biasanya di CPNS nih sama Bappenas nih. Itu kita disuruh menyimpulkan dari 3 premis-premis ini ya. Ini biasanya kita nyebutnya P, Q, sama R. Nah teman-teman itu fokus ke yang paling terakhir ini aja, premis ini. Nah nanti kondisi yang kayak gini nanti ditentukan apakah jawabannya gitu ya. Nah kita lihat yang P, Q, dan R ya. Jika ombak sedang tinggi maka kapal membatalkan pelayaran. Jika malam tiba maka nelayan mencari ikan di laut ya. Ombak sedang tinggi membatalkan pelayaran, malam tiba nelayan mencari ikan laut. Ombak sedang tinggi atau malam tiba. Nah jawabannya apa? Nelayan mencari ikan saat ombak sedang tinggi. Mana tadi ombak sedang tinggi? Enggak ya, salah ya. Dia malah membatalkan pelayaran kalau ombak sedang tinggi. Kapan membatalkan pelayaran? Ketika malam tiba. Belum tentu. Nelayan mencari ikan di laut bukan saat ombak sedang tinggi. Hah? Belum tentu juga. Malam tiba sehingga ombak kapal lagi. Kapal membatalkan pelayaran atau nelayan mencari ikan di laut. Nah ini baru benar nih. Kapal membatalkan pelayaran karena apa? Karena ombak sedang tinggi. Maka dia membatalkan pelayaran. Terus malam tiba nelayan mencari ikan di laut ya. Jawabannya E. Gitu ya. Nanti tak jelasin ini deh yang P makaki itu deh. Cuma karena waktu kita agak cepat aja ya yang silogisme ya. Kurang lebih kayak gini. Jadi fokus ke kalimat ketiga ya. Nih lanjut nih nomor 4. Lagi silogisme. Yuk. Kirain rumit ternyata simpel itu.
Kena Kak, apa GAT ini sama kayak RBB hasil? Enggak ada yang tahu sih Kak. Iya, Kalau RBB dia jelas sih ya dari awal sampai ininya rulesnya. Kalau ini emang banyak informasi yang kita nggak tahu sih. PQR itu apa Kak? PQR itu untuk memudahkan penyebutan premis 1, premis 2, premis 3. Nah, kayak CAT bener, kayak CAT. Oke, tadi ya kalau silogisme kita lihat yang nomor terakhirnya. Lemari itu tidak terbuat dari kayu. Oke, kita cek. Semua lemari pamerkan terbuat kayu. Nah, ini hati-hati ya. Biasanya menjebak nih, semua sebagian tuh menjebak. Pengrajin menganggap lemari kayu memiliki nilai keindahan. Nah, terus apa jawabannya? Semua yang memiliki nilai keindahan dan dipamerkan terbuat ini enggak ya, karena enggak semua ini yang keindahan ya. Semua lemari terbuat dari kayu memiliki nilai ini juga enggak ya, karena pengrajin ya, cuma pengrajin ya, bukan semua ya. Lemari itu tidak memiliki keindahan enggak juga ya, karena ada yang menganggap lemari itu memiliki nilai keindahan. Nah, ini ya. Lemari itu, nah ini apa dulu nih? Yang memiliki nilai keindahan lemari apa? Lemari kayu. Nah sekarang kita lihat lemari itu tidak terbuat dari kayu. Yang terakhir nih, lemari itu tidak terbuat dari kayu. Berarti apa? Ya, apa? Yang ini karena yang semua yang lemari yang dari kayu itu dipamerkan. Berarti lemarinya enggak dipamerkan. Ya, itu aja. D, ada yang jawab D loh. Lemari itu memiliki nilai keindahan. Yang memiliki nilai keindahan yang mana Kak? Yang ini ya, lemari kayu. Gitu. Jadi ini malah salah. Kalau ini salah, kalau ini TDD malah ya. Lemari itu tidak memiliki nilai keindahan. Ya. Semua lemari yang ya gitu ya, yang semua sebagian silogisme. Besok deh kita ini ya bahas verbal lebih ini panjang. Terutama yang PQ ya. Tadi kalau yang tabel ini kan udah mudeng lah ya kebenaran. Nanti kita yang ini silogisme kalau ini nggak nutut waktunya nih. Oke, yang terakhir ya logika analisis. Ini gampang juga, ini tinggal ngurutin aja sih. Coba yuk ngerjain nomor 5. Benar terus ku jawab, bisa langsung terima SK, amin. Ayo nomor 5 closing sekaligus terakhir ya. 9:30. Bang ngantuk banget suaranya. Iya. Terakhir ya. Terakhir ya. Enak sih, aku paling suka yang verbal tuh yang ini, yang ngurutin orang nih. Kalau di OJK itu biasa ini ya, apa? Makan terus masuk kantor, jadwal masuk kantor. Oh iya, itu tuh yang interaktif dia. Nah, ini logika analisis namanya, rumpunnya. Rumpunnya masuk logika analisis ya, teman-teman ya. Di tesnya. Yuk, kita bahas ya. Ada yang jawab apa itu? Macam-macam ya. Ya udah coba ya. Terdapat 6 alat basket. Nah, ini gampangnya gini. Charter C, G, K, P, M, H. Oke. Ini ya. Charter mampu melompat lebih tinggi dari Giannis. Charter lebih dari Giannis. Lompatan Parker dan Henson sama mana tadi? Lompatan Parker dan Henson sama tingginya. Berarti ini P sama dengan H. Terus lompatan Chris lebih tinggi daripada Monroe. K lebih dari M. Oke, apalagi? Jika lompatan Parker lebih tinggi dari Charter, jika P lebih tinggi dari Carter, maka oke, berarti kita urutkan ya, urutan. Berarti gini, P lebih dari C lebih dari ada H-nya ini. Salah. Berarti gini. H-nya depan dulu deh. H sama dengan P, ini C, Charter. Charternya lebih dari G. Charternya lebih dari G. Oke. Udah, tinggal yang ini nih. Chris sama Monroe nggak ada info. Paling ini yang kita cari ya. Parker melompat lebih enggak, karena ini nggak tahu. P
Parker melompat lebih tinggi dari Giannis. Ya ini sih. Kok udah ketemu jawabannya? Ya udah, coba kita cari yang lain, yang C ya. Hanson melompat tinggi dari Giannis. Hanson melompat lebih tinggi dari... Lah ini bener juga. Hanson melompat lebih tinggi daripada Chris. Nah ini nggak tahu. Carter hanya dikalahkan, enggak. Dia dikalahkan sama Hanson juga. Si Hanson melompat lebih tinggi dari Giannis. Bener kan? Parker tuh sama kayak Hanson, sama tingginya. Ada 2 jawaban nih. B sama C. Iya kan? Lompatan Parker. Jadi Parker melompat lebih tinggi dari Giannis. Ini harusnya ada something yang keliru nih. Parker sama Hanson ini sama. Antara B sama C nih jawabannya. Iya, B dan C ya. Iya karena yang... Oh, karena yang ditanya Parker. Maka... apakah gitu kah? Ya udahlah, jawab yang C ya. BK kan, ya udah, oke. Ya wes B. Ya kayak gitulah ya kira-kira ya jawabannya ya. Karena yang ditanya Parker, ya wes oke lah. Kita pilih yang Parker. Ya, oke, sip ya. Kalau kayak gini ngurutin ya, teman-teman bisa kan? Oke, sip. Silakan. Ini Q&A. Kita udah sampai sini aja ya. Besok kita live lagi jam yang sama. Paling lebih dalam ya, verbal ya.